Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natani Ilana Riswari dari kelas PGSD 2023G dengan NIM 2301064428. Di sini saya akan mendongeng untuk memenuhi tugas dari mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia. Dongeng yang saya bawakan berjudul Gadis yang Kufur. Di suatu desa, hiduplah seorang petani dan anak gadisnya. Petani itu bernama Pak Antonio dan anak gadisnya yang bernama Mela. Mereka berdua hidup pas-pasan. Penghasilan dari bertani tidak memungkinkan mereka untuk bertahan hidup lebih lama. Mela pasti menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan ayahnya. Setiap hari ia hanya bisa mengeluh dan ia tidak mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Tetapi Pak Antonio selalu bersabar menghadapi putrinya. Suatu ketika Mela ingin memakan roti gandum dan selai stroberi. Padahal Pak Antonio tidak memiliki cukup uang untuk membeli roti gandum tersebut. Hanya tersisa beberapa keping emas yang ada di kantongnya. Ayah, hari ini aku mau makan roti gandum. Ayah sedang tidak memiliki uang lebih untuk membelikanmu, nak. Aku ini bosan, ayah. Masa setiap hari cuma makan ketela sama biji jagung? Aku juga pengen makan enak seperti teman-temanku ya. Tapi nak, ayah benar-benar tidak memiliki cukup uang untuk itu. Makanlah apa yang ada, Mela. Pokoknya aku mau makan roti gandum, ayah. Titik. Melihat kehidupannya yang semakin miris, Pak Antonio berpikir sangat keras, sehingga ia tidak bisa tertidur untuk beberapa hari. Hingga suatu hari ia bertemu teman masa kecilnya, Pak John. Hai Tony, lama tidak berjumpa denganmu. Bagaimana kabarmu? Oh, hai John, aku baik-baik saja. Tapi raut wajahmu tidak menunjukkan kalau kamu baik-baik saja. Ada masalah apa, Tony? Barangkali aku bisa membantumu. Aku bingung, John. Aku harus mencari uang kemana? Kebutuhanku banyak, tapi hasil taniku sangat sedikit. Wah, berat juga masalahmu, Tom. Begini saja, aku menyarankanmu untuk pergi ke kota besar. Di sana banyak sekali pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Cobalah kamu untuk pergi ke sana. Wah, ide yang bagus, John. Terima kasih banyak ya atas saranmu. Iya, sama-sama, Tony. Semoga berhasil ya. Pak Antonio membulatkan keputusannya untuk pergi ke luar kota. 2 hari kemudian, dia pergi ke luar kota dengan bekal seadanya. Tak lupa, dia juga berpamitan dengan putrinya, Mela. Ia berharap di kota mendapatkan pekerjaan dengan imbalan yang banyak. Semoga saja di kota ini aku bisa mendapatkan uang yang banyak agar putriku bisa bahagia. Ia sangat berharap pada waktu itu. Jarak dari desa ke kota cukup jauh. Pak Antonio melewati hutan, sungai, dan beberapa desa untuk mencapai di kota besar. Sedangkan di rumah, Mela hanya berdandan, bermain dengan teman-temannya, dan ia tidak mau mengurus rumahnya. Setibanya di kota, Pak Antonio beristirahat sejenak di bawah pohon. Tak kenal lelah, beberapa jam kemudian, Pak Antonio mulai berkeliling di kota. Hingga sampailah dia di toko yang menjual peralatan pertanian. Toko itu sangat ramai oleh pengunjung. Lalu, ia mencoba mendatangi karyawan toko untuk menanyakan apakah ada sebuah pekerjaan yang dapat ia kerjakan. Benar-benar tidak disangka, ternyata ada pekerjaan untuk Pak Antonio. Dia ditugaskan untuk mengantarkan barang kepada pembeli. Beberapa bulan di kota, kehidupan Pak Antonio mulai berubah. Ia banyak mendapatkan uang dari hasil kerjanya. Setiap bulan, ia pasti mengirimkan uang kepada anak gadisnya. Kali ini, ia sangat rindu kepada Mela. Pak Antonio ingin pulang ke desa untuk menemui Mela.
Ia berencana untuk berangkat besok pagi. Keesokan harinya, Pak Antonio bergegas untuk berangkat ke desa. Dalam perjalanan, ia sangat senang sekali, berharap putrinya juga rindu kepadanya. Pak Antonio sampai di rumahnya pada malam hari. Bukannya mendapatkan perlakuan yang baik, tapi Mela justru tidak suka jika ayahnya pulang. Loh, ayah kenapa pulang? Ayah kerja aja di kota, biar kita punya banyak uang. Kamu tidak suka jika ayah pulang? Bukan begitu, ayah. Kalau ayah pulang, kapan kita kayanya? Nak, hidup itu bukan tentang harta. Kamu tidak boleh seperti itu. Iya, ayah. Baru beberapa hari ayahnya pulang, ia sudah meminta macam-macam. Mulai dari baju baru, makanan yang enak, bahkan ia meminta ayahnya untuk merenovasi rumahnya. Sungguh, kelakuannya di luar akal manusia. Entah mengapa, kali ini Pak Antonio tidak dapat menahan amarahnya. Sungguh, kesabarannya yang selama ini diuji, akhirnya habis juga. Mela, kelakuanmu sungguh di luar nalar. Kamu tidak pernah sekalipun bersyukur, bahkan berterima kasih kepada ayahmu sendiri. Kenapa ayah marah-marah begitu? Dari dulu kan kita sudah hidup miskin. Aku juga ingin merasakan seperti teman-teman yang lainnya, ayah. Tapi tidak seharusnya kamu begitu, Mela. Kamu tidak pernah introspeksi diri. Mereka berdua terdiam. Mela seakan-akan tidak mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh ayahnya. Tapi ia sedikit kaget kalau ayahnya yang selama ini dikenal penyabar ternyata bisa meluapkan amarahnya. Mela mulai mencerna kata-kata dari ayahnya. Hingga saat di depan rumah, ia melihat ada nenek-nenek yang meminta tolong kepadanya. Tolong saya. Ada apa, Nek? Ada yang bisa Mela bantu? Nenek lapar, belum makan dari kemarin. Sebentar ya, Nek. Mela ambilkan dulu ke dapur. Mela kemudian bergegas menuju dapur untuk mengambil makanan. Ini, Nek, Mela cuma punya ini. Wah, terima kasih banyak ya, Nak. Nenek itu mulai memakan makanan yang diberikan oleh Mela. Dia sangat senang sekali akhirnya dia bisa makan. Melihat nenek itu, Mela mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini itu salah. Setelah selesai makan, nenek itu berpamitan kepada Mela. Tidak lupa, ia juga mendoakannya agar segala kebaikan yang dilakukan oleh Mela dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mela juga mengucapkan terima kasih kepada nenek itu karena telah mendoakannya. Kemudian ia berlari menemui ayahnya. Ayah, maafkan aku selama ini karena telah melukai hatimu. Aku sadar, ayah, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Akhirnya kamu tersadar, Nak. Ayah juga minta maaf atas perlakuan ayah selama ini. Mela kini menjadi anak yang rajin membantu ayahnya, selalu bersyukur dan selalu menahan keinginannya untuk segala sesuatu. Aman. Pesan moralnya adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan janganlah mengeluh dengan keadaan yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.